Hai, balik lagi di sini bersama kita di Snap Kamera. Hari ini gue akan ngobrol santai, nggak terlalu formal banget, tapi ini kita cuma ngobrol santai seperti biasa. Kita mau ngobrolin atau sharing 3 hal yang bikin kualitas foto kalian itu jadi berkurang. Ini sih bisa dibilang hal simpel, nggak terlalu penting, nggak terlalu core juga. Tapi kalau kalian paham dengan 3 hal ini, foto kalian itu bakal jadi lebih bagus. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu memotret menggunakan wide open di setiap waktu. Apa itu wide open? Jadi gini, pasti kalian semuanya suka dengan hasil foto yang backgroundnya blur atau bokeh. Nah, dalam artian kan gini, foto yang backgroundnya blur atau bokeh itu kan dihasilkan dari lensa yang diafragmanya, yang bukaan lensanya itu besar. Misalnya kayak di f2.8 atau yang lebih kecilnya lagi itu di f1.4. Itu akan menghasilkan background yang blur atau akan menghasilkan dimensi yang berbeda antara objek dan background, itu terlihat kayak terpisah gitu. Itu kalau kalian menggunakan diafragma atau bukaan lensa yang besar. Nah, sebaliknya, kalau kalian menggunakan diafragma atau bukaan lensa yang kecil, itu yang dihasilkan terlihat tajam secara keseluruhan. Dan nggak semua lensa itu memiliki bukaan diafragma yang besar. Contohnya itu di lensa kit. Lensa kit itu kan bukaannya mostly itu di f4 sampai 5.6. Tapi perlu kalian perhatiin, di nggak semua lensa kit itu memiliki bukaan yang sama. Karena lensa kit itu sangat bervariatif sekali. Ya itu tadi, kalau kalian kepengen hasil foto kalian itu tampak blur atau bokeh, berarti yang harus kalian lakuin itu menggunakan lensa yang mempunyai bukaan yang besar, which is angkanya kecil ya, di f1.4 atau f2.8 tadi. Kesalahannya yang sering terjadi di kalangan fotografer itu menggunakan bukaan yang besar dalam setiap waktu gitu loh. Jadi gini, lensa kalian itu mentok di f1.4, berarti kalian itu memotretnya dengan f1.4 terus gitu, terus menerus. Apalagi kalau kalian itu mau memotret foto grup yang satu frame itu isinya sekitar 20 orang atau 15 orang. Kalau kalian menggunakan bukaan diafragma yang besar untuk foto sesi grup ya, foto grup, fokusnya itu nggak semuanya, nggak fokus secara keseluruhan gitu. Beda kalau kita menggunakan bukaan yang kecil di f11 atau f22, itu pasti seluruh ruang dimensi atau seluruh frame itu akan terlihat jelas atau tajam secara keseluruhan. Kalau kita menggunakan f1.4 itu akan menghasilkan deep profile atau dove yang sempit gitu loh. Jadi muka kalian itu fokus, tapi kuping aja itu udah blur gitu loh. Apalagi kalau talent kalian itu bergerak sedikit, pasti image kalian jadi autofocus tadi gitu loh. Di bukaan f1.4 ini atau bukaan diafragma yang besar itu juga akan menghasilkan chromatic aberration gitu loh. Apa itu chromatic aberration? Itu adalah suatu garis yang muncul atau warna yang muncul dari garis outline kita gitu loh. Jadi biasanya itu muncul warna merah, biru atau hijau. Tapi kalau di kamera kita itu biasanya dia muncul warnanya merah. Nah, caranya gimana mencegah kemunculannya chromatic aberration ini? Yaitu kalian bisa naikin 1 sampai 2 stop. Jadi yang tadinya f1.4 kita bisa naikin di f2.8 atau yang lebih gede lagi angkanya gitu. Itu akan mencegah kemunculannya chromatic aberration. Itu tadi 1 dari 3 masalah yang bikin hasil foto kalian itu jadi kualitasnya itu jadi turun gitu loh. Nah, kita lanjut. Yang kedua itu posisi tubuh kita saat pegang kamera. Hal yang kelihatan sepele ini juga akan menghasilkan atau mempengaruhi ke hasil foto kalian. Jadi mau sebagus apapun gearnya atau secakep apapun talentnya, kalau kita itu memegang kameranya salah atau tubuh kita itu nggak steady ya, atau tangannya itu nggak steady, itu akan mempengaruhi banget ke hasil fotonya. Nah, itu bisa diakibatkan karena cara pegang kameranya itu salah atau ada getaran saat kita motret. Jadi hasilnya itu ada motion blur atau kurang tajam gitu. Apalagi kalau kita motret di pakai shutter speed yang cukup lumayan lambat dan pencahayaannya itu minim. Jadi itu sering banget kalau kita memakai handheld itu hasilnya pasti akan
menghasilkan efek motion blur gitu. Jadi kualitas foto yang tajam dan bagus itu adalah salah satu cara kita pegang kameranya yang benar gitu loh. Nah, sekarang gue akan ngebagi atau sharing gimana caranya supaya foto kita itu jadi tajam. Nah, tipsnya cara mencegah atau mengurangi getaran saat kita memotret. Nah, jadi gini caranya. Misal ya, kita memotret nih. Kalian tinggal tempelkan sikut ini itu ke bagian perut gitu loh. Karena ya perut yang paling dekat gitu. Kalian bisa tempelkan di sini. Nah, kalian tinggal motret gitu. Ini juga bisa mempengaruhi getaran gitu, mengurangi getaran pada saat kita memotret. Pokoknya simple lah kayak gini. Tinggal ditempelin di perut. Kayak gini terus kalian motret. Itu sangat efisien banget buat kita ngurangin getaran gitu loh. Dibandingkan tubuh kita yang gak menempel apapun, itu otomatis akan unsteady. Getaran yang terjadi itu pasti besar gitu loh. Tapi pada saat ditempelkan di tubuh itu akan memberikan less movement di handheld kita. Tujuannya untuk mengurangi getaran kalau kita menempelkan sikut kita ke perut atau tubuh kita nempel di menyender di tembok atau di manalah buat dijadiin senderan, yang penting jangan di bahu mantan ya. Ya itu tadi nomor 2. Yaitu kita lanjut yang ketiga itu adalah melupakan settingan kamera kita. Nah, masalah ini yang sering banget terjadi, gue juga sering banget lupa ya tentang settingan kita. Nah, masalah ini tuh sering terjadi atau muncul ketika kita mau foto. Ini penting banget buat para fotografer untuk selalu ngecek mode apa yang kita pakai, selalu ngecek juga settingannya udah bener atau apa belum gitu loh. Settingan JPEG atau RAW ini sering banget kita lupain ya kalau kita lagi ngejob. Apalagi kalau kita dapat job untuk sesi foto produk, ini juga harus kita perhatiin, apalagi kalau kita melakukan sesi foto produk atau photoshoot. Alangkah baiknya kalau kita mau melakukan foto produk atau photoshoot, kita menggunakan di format RAW. Karena di format RAW ini kalian bisa leluasa buat otak-atik warnanya pas di tahap editing. Nah, semua ini adalah kewajiban fotografer untuk selalu aware, untuk selalu memperhatikan settingan kita. Karena masalah-masalah minor ini itu pasti sangat berpengaruh banget ke hasil foto kita. Nah, intinya kita harus selalu waspada dengan settingan kita. Oke, itu tadi sedikit sharing tentang 3 hal yang bikin kualitas foto kalian itu jadi menurun. Semoga kalian paham apa yang gue ucapin, dan semoga juga ini bisa menginspirasi kalian agar kalian itu tetap aware terhadap settingan kalian. Dan untuk mencegah terjadinya 3 hal yang bisa menurunkan kualitas foto kalian. Oke, segitu dulu. Nah, jangan lupa untuk follow semua akun sosial media kita. Linknya sudah ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Gue Galih Saludin dari Snap Kamera. See you next video. Peace out.